Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, happy weekend dan salam sport lovers. Nah, seperti biasa tentunya kita selalu hadir setiap hari memberikan informasi terkait dengan info-info terupdate Euro 2020. Dan tentunya suatu kebanggaan, saya mengenakan jersey salah satu negara yang pertama memastikan diri untuk melaju ke babak 16 besar. Ya, tentunya siapa yang tidak tahu, Italia ya yang dihuni oleh pemain-pemain yang berlabel pemain unggulan begitu atau pemain-pemain yang mempunyai skill yang tinggi begitu ya, dan tidak diragukan lagi lah untuk Italia. Dan tentunya sebentar juga kita akan sedikit memberikan prediksi terkait dengan pertandingan yang akan berlangsung dini hari nanti. Dan seperti biasa saya tidak sendiri, saya selalu ditemani oleh partner saya, Bung Fahmi tentunya. Halo Bung Fahmi. Halo Bung. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah selalu baik Bung. Selalu baik ya. Dan tentunya pada pertemuan atau episode kali ini kita akan sedikit memprediksi terkait dengan pertandingan penentuan di grup A ya, di mana ada 4 negara, tentunya dengan 2 pertandingan yang akan kita berikan prediksinya untuk para pecinta lovers dimanapun mereka berada. Oke baik, untuk yang pertama mungkin kita langsung saja. Di mana pertandingan pertama itu di mana ada Italia ya yang akan berhadapan dengan Wales ya. Nah, ini tentunya adalah salah satu hal juga yang harus diwaspadai oleh Wales. Meskipun Italia sudah memantapkan diri untuk melaju ke babak 16 besar, tetapi belum tentu dia menjadi pemuncak klasemen hingga akhir. Karena kalau misalnya Wales memenangkan pertandingan ini, maka dia akan tersingkir ke peringkat kedua ya untuk Italia ya, dan Wales yang akan menjadi pemuncak klasemen. Nah, terkait dengan prediksi Bung Fahmi sendiri ya, terkait dengan pertandingan ini seperti apa? Dengan kali ini tentu penentu, namanya matchday terakhir, matchday ketiga pasti selalu menentukan siapa yang akan melaju ke babak 16 besar dan siapa yang akan angkat koper lebih dulu dari pagelaran Euro 2020. Apalagi ini grup pertama yang akan menempati slot pertama di babak 16 besar. Oke, berarti kalau misalnya kita lihat dari kedua negara ini bisa dipastikan artinya untuk Italia 100% lah sudah lolos. Ya. Tetapi kalau untuk Wales mungkin harus sedikit berhati-hati begitu ya, karena jangan sampai nanti disalip dan dia menjadi peringkat ketiga begitu ya, dan tentunya peringkat ketiga kan belum pasti begitu maju ke 16 besar. Oke baik, selanjutnya kita ke pertandingan kedua di mana ada Turki ya. Ada Turki akan melawan Polandia. Swiss ya. Mohon maaf, Swiss ya. Nah, ini juga salah satu hal yang cukup perlu waspadai ya. Swiss. Ya, betul sekali, karena ini juga adalah salah satu hal penentuan untuk kedua negara ini apakah memang bisa lanjut atau tidak seperti itu. Nah, prediksi dari Bung Fahmi sendiri seperti apa nih? Kalau Swiss masih ada peluang. Jikalau Turki sudah mustahil, sudah pasti mereka bisa jadi angkat koper lebih dulu. Tetapi masih bisa peluang tipis bagi Turki karena adanya tempat ketiga ini. Ya. Tapi bagi Swiss lebih berpeluang lagi bisa menggeser Wales. Jikalau Wales juga tertahan atau kalah lawan Italia, maka Swiss bisa naik ke posisi kedua, sedangkan Wales akan turun di posisi ketiga. Tetapi bagi Italia tidak menentukan sama sekali. Ya, jadi Turki ini berharap besar kepada Italia dengan dirinya sendiri. Bahwasanya Italia menang, mereka juga harus menang dengan defisit gol yang lebih besar lagi supaya peringkat 3 terbaik bisa mereka kunci. Oke, berarti bisa disimpulkan bahwa semua negara di grup A masih berpeluang. Begitu ya, untuk melaju ke babak 16 besar, meskipun untuk peringkat ketiga dan keempat ini peluangnya sangat tipis sekali. Seperti itu ya, karena poinnya hanya satu ya untuk Swiss, dan Turki belum sama sekali mendapatkan poin. Tapi kalau misalnya dia berhasil mengalahkan Swiss dan tentunya juga Wales berhasil kalah, nah begitu berarti dia bisa melaju ke babak 16 besar kalau misalnya menjadi peringkat 3 terbaik. Nah, oke, kalau misalnya kita lihat dari prediksi skornya nih. Ya, kalau misalnya untuk 2 pertandingan yang akan berlangsung dini hari nanti antara Italia Wales, kira-kira prediksi Bung Fahmi skornya berapa nih, Bung?
Bagi saya Italia mungkin akan melakukan rotasi pemain, Bung. Karena laga ini tidak terlalu menentukan bagi Italia karena mereka sudah bisa dipastikan lolos di babak 16 besar. Tinggal bagaimana Roberto Mancini menurunkan starting 11-nya. Jikalau mereka pengen memetik kemenangan sempurna di grup A, maka pasti Mancini akan menurunkan full squad atau line up yang sama dengan pertandingan pertama dan kedua. Tetapi jika melakukan sedikit rotasi di beberapa sektor pertahanan, sektor tengah ataupun lini depan mereka pun tidak jadi masalah. Hasil imbang pun mereka sudah tetap lolos dan tetap memuncaki klasemen peringkat pertama. Kalau misalnya kita lihat ya, beberapa tim-tim di tahun-tahun sebelumnya biasanya kalau sudah memastikan lolos ke babak selanjutnya, biasanya dia merotasi ya dan menggunakan lapis kedua dari timnya begitu ya, supaya tim-tim utamanya tidak mengalami cedera mungkin dan lain sebagainya. Oke, nah untuk pertandingan kedua dini hari nanti nih, prediksi skor dari Bung Fahmi sendiri seperti apa? Antara Swiss dengan Turki, pasti Turki akan menurunkan starting 11 yang terbaik. Ya, mati-matian pastinya ya. Begitu pula dengan Swiss. Saya rasa Turki akan melakukan segala yang mereka bisa, baik dari skema bola mati, baik dari heading maupun semua peluang harus dilakukan oleh pelatih Turki. Tapi mengingat Swiss juga ada Xherdan Shaqiri, Granit Xhaka, dan itu tidak bisa diremehkan. Saya rasa kalau ini hasil imbang untuk kedua tim, saya rasa layak. Sekitar imbang begitu ya, menurut prediksi dari Bung Fahmi. Nah, kalau dilihat dari poin yang sudah didapatkan Bung Fahmi untuk keempat negara ini, prediksi Bung Fahmi yang bakal lolos ke 16 besar itu negara-negara apa saja nih? Contoh misalnya Italia kan sudah pasti nih. Wales bisa dikatakan juga seperti itu. Nah, kira-kira yang menjadi peringkat 3 terbaik kira-kira siapa nih kalau di grup A sendiri? Kalau di grup A belum bisa saya pastikan karena peringkat 3 terbaik hanya diambil 4 tim dari 6 tim yang berada di setiap grup. Walaupun Swiss ataupun Turki yang berada di peringkat ketiga itu masih harus melihat hasil-hasil dari peringkat 3 lainnya di grup B, C, sampai F. Jadi walaupun mereka punya 1 poin, tetapi poin ini lebih baik daripada peringkat 3 terbaik di grup yang lain, hanya mungkin menelan kekalahan atau seri juga tetap poin 1, dilihat lagi dari agresivitas golnya seperti apa. Jadi selisih gol juga ya dilihat ya. Jadi siapa yang paling unggul dari kesemua grup yang ada, maka akan diambil 4 besar. 4 besar yang akan masuk juga ke babak 16 besar. Oke, baik. Terima kasih banyak nih Bung Fahmi atas prediksinya dan tentunya pertandingan yang akan berlangsung nanti ini wajib untuk kita tonton ya. Apalagi pertandingan hidup mati antara Swiss juga nih ya, Swiss dan juga Turki. Karena tentunya ini mereka harus mati-matian begitu supaya bisa menjadi 3 terbaik ya, dan Wales juga jangan sampai keteteran. Kalau misalnya memang ingin menjadi pemuncak klasemen, dia harus mengalahkan Italia, tapi tidak mudah juga ya. Yang saya tunggu di laga matchday kali ini adalah apakah Italia bisa kembali memetik kemenangan dengan skor 3-0. 3-0. Oke, ini prediksinya Bung Fahmi lagi nih. Karena prediksi di awal Bung Fahmi 3-0 itu tepat ya. Dimana di pertandingan perdana Italia berhasil memetik kemenangan 3-0. Di pertandingan kedua pun seperti itu. Apakah di pertandingan ketiga juga akan memetik skor yang sama? Nah, ini patut kita saksikan. Baik, itulah tadi ya prediksi dari Bung Fahmi terkait dengan pertandingan yang akan kita saksikan bersama dini hari nanti. Dan tentunya patut kita lihat apakah nanti pertandingan-pertandingan yang disuguhkan itu betul-betul memberikan tontonan yang menarik begitu ya. Tapi saya yakin pasti ya, karena memang ini adalah partai terakhir hidup mati untuk negara-negara yang ada di grup A. Oke, baik, terima kasih banyak. Dan tentunya cukup sekian untuk info terupdate Euro 2020. Dan jangan lupa selalu saksikan Sport 55 karena setiap hari kita akan selalu memberikan hasil pertandingan
dan juga analisa tentunya dari Bung Fahmi, termasuk prediksi terkait dengan pertandingan-pertandingan yang akan berlangsung dan tentunya klasmen akhir begitu ya. Klasmen akhir terkait dengan pertandingan yang sudah berlangsung. Baik, terima kasih banyak. Saya Jebal Rahmat pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.